warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalina dari kelas KPID dengan NIM 120 40 20 132. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat jurnalistik. Nah, mengenai ayat-ayat jurnalistik ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu 7 perintah bagi jurnalis, lalu 4 larangan bagi jurnalis, dan yang terakhir 6 media jurnalistik yang ada dalam Al-Quran. Kita langsung masuk saja pada bagian yang pertama, yaitu perintah bagi jurnalis. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan juga orang beriman, yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, perintah bagi jurnalis yang kedua yaitu tugas jurnalis menyiarkan berita, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Yang ketiga, perintah bagi jurnalis yaitu tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Perintah bagi jurnalis yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Perintah bagi jurnalis yang kelima yaitu jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca, sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati
hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, perintah bagi jurnalis yang keenam, jurnalis harus adil dalam pemberitaan, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Perintah jurnalis yang terakhir yaitu jurnalis harus selektif dalam menerima informasi, sebagaimana yang tertulis dalam Quran surat Ad-Dumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Sekarang kita akan masuk pada bahasan yang kedua, yaitu larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong, sebagaimana terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa mereka tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Lalu, larangan bagi jurnalis yang kedua, yaitu jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong, yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur wajsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, larangan bagi jurnalis yang ketiga, yaitu jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji, yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Lalu larangan bagi jurnalis yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki ataupun menghina, yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'um minan nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sekarang kita langsung masuk pada bahasan yang ketiga, yaitu media jurnalistik. Yang pertama ada kolam atau disebut juga dengan pena, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Media jurnalistik yang kedua yaitu ada midat atau disebut juga dengan tinta, yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadun li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Media yang ketiga, kirtas atau kertas, yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitabun fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Media jurnalistik keempat yaitu suhuf atau lembaran kertas, yang terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 36 hingga 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Media jurnalistik kelima yaitu raq atau lembaran tulisan, yang terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Tahukah kamu illiyun itu? Yaitu kitab yang tertulis. Selanjutnya, media yang terakhir yaitu ada lauh atau batu tulis yang terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Alhamdulillah, penjelasan mengenai ayat-ayat jurnalistik telah selesai saya sampaikan. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.